Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisisku penyebab banjir cocok dengan analisis tim jurnalisme harian Kompas. Penyebab banjir dan solusinya ada pada KLHK, bukan di PUPR atau bukan di sungai. Ini link videonya saya upload 2 bulan lalu, bulan Desember. Nah, 2 Kompas harian ini penerbitan 23 Februari 2023 dan penerbitan 24 Februari 2023. Sungai-sungai di Indonesia semakin membahayakan. Yang tanggal 24, pelanggaran tata ruang di das berisiko tinggi. Nah, ini akan saya infokan ringkasan daripada berita ini. Ini dasar analisis saya dengan menggunakan ilmu hidrologi. Ini akan cocok dan sama dengan analisis tim jurnalisme harian Kompas. Kalau saya menganalisisnya yaitu dengan ilmu hidrologi, banjir itu adanya peningkatan debit, maka saya menghitung debit banjir dengan ilmu hidrologi. Jadi ini rumusnya, itu intensitas hujan atau curah hujannya tetap, A itu daerah aliran sungai, dasnya juga tetap, yang berubah itu C. C itu koefisien runoff. Ini berubah karena ada alih fungsi lahan atau karena kerusakan das. Jadi ini membuktikan nih bahwa tergantung debit banjir itu, meningkatkan banjir itu adanya peningkatan C saja. Hujan tetap. Kemudian yang analisis dari tim jurnalisme harian Kompas ini menggunakan data banjir tahun 2013, ini contoh ya, sampai tahun 2022, data BNPB. Nah, dan dikorelasikan dengan kerusakan atau alih fungsi das pada daerah-daerah bencana banjir. Ini yang digunakan untuk menganalisis. Jadi beda data, tapi hasilnya cocok. Penyebab banjir adalah adanya alih fungsi daerah aliran sungai atau kerusakan daerah aliran sungai. Nah, ini Kompas tanggal 23 Februari 2023. Sungai di Indonesia semakin membahayakan. Harian Kompas menganalisis data kejadian banjir dan longsor di seluruh wilayah Indonesia selama 10 tahun terakhir dan mengombinasikannya dengan peta daerah aliran sungai atau DAS. Hasilnya, banjir dan longsor di 893 DAS menunjukkan tren peningkatan. Sungai-sungai di Indonesia semakin membahayakan. Ya. Meningkat terus karena penyebabnya tidak pernah ditangani, kerusakan das itu. Jadi selama ini bahwa penyebab banjir itu karena intensitas hujan yang tinggi, itu keliru. Ini membuktikan. Kemudian ini di halaman 15, peningkatan risiko bencana diyakini. Nah, ini diyakini ya, yakin sekali karena memang ini kebenaran. Juga diakibatkan alih fungsi lahan di daerah aliran sungai. Hasil analisis terhadap 2 das paling berisiko, Citarum dan Barito, menunjukkan bahwa 42,7% wilayah total kedua das tersebut berubah menjadi lahan terbangun. Nah, ini alih fungsi lahan dari lahan resapan menjadi lahan limpasan. Karena terbangun ini menjadi limpasan air atau menjadi aliran runoff.
selama 20 tahun terakhir. Ini sudah terbukti bahwa banjir itu memang akibat dari alih fungsi lahan atau kerusakan das. Ini yang tanggal 24 Februari, pelanggaran tata ruang di das berisiko tinggi. Nah, ini melanggar karena alih fungsinya dialihkan, tadinya resapan air menjadi limpasan air. Jadi bertolak belakang, jadi menjadi lahan terbangun tadi. Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Saparis Sudaryanto menyatakan, selama ini penyusunan aturan tata ruang tidak selalu selaras dengan cakupan das. Hal ini karena aliran sungai dapat melintasi batas administrasi suatu wilayah. Saparis setuju bahwa semakin besar penyalahgunaan peruntukan lahan dapat meningkatkan potensi bencana. Nah, ini bencana banjir, kekeringan, dan longsor terbukti. Nah, jadi karena kerusakan das itu penyebab banjir, dan solusinya juga harus memperbaiki atau pemulihan das. Jadi ini judul video saya, penyebab banjir dan solusinya ada pada KLHK, bukan di PUPR, bukan di sungai. Nah, ini baru beberapa hari ini, Desember yang lalu, Sodetan Ciliwung menuju BKT. Nah, ini sebetulnya hanya menangani dampaknya banjir atau daerah-daerah yang tergenang karena sungainya dibesar-besarkan, karena ada peningkatan debit tadi, daerah genangannya bisa teratasi, tapi peningkatan debitnya terus meningkat. Jadi bukan menurunkan debit, karena banjir itu adanya peningkatan debit, solusinya penurunan debit dengan jalan memperbaiki penyebabnya. Sungai itu bukan penyebab banjir, dan hujan juga bukan penyebab banjir. Ini sudah terbukti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.